Jadi untuk materi hari ini tentang pemodelan use case, khususnya tentang deskripsi use case. Perlu kita review kembali bahwa tugas kita ini membangun software, dan kemudian langkah awal dari pembangunan software itu kan melakukan requirement gathering, ya. Jadi kita masih belajar tentang requirement-nya. Setelah memahami requirement, baru kita bisa melanjutkan ke kegiatan yang namanya pemodelan analisis dan pemodelan desain. Jadi materi nanti untuk UTS adalah requirement. Setelah UTS, kita akan belajar tentang pemodelan analisis dan pemodelan desain. Nah, kita lihat lagi untuk requirement ini, tugas kita adalah melakukan identifikasi user requirement, kemudian identifikasi software requirement. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya pemodelan software requirement dengan model use case. Jadi, model use case ini adalah model untuk menggambarkan software requirement, khususnya yang fungsional. Nah, bagaimana caranya? Mari kita belajar dari studi kasus terkait dengan pemodelan use case ini. Nah, pertama-tama ini langkah-langkahnya ya, bahwa kita harus sudah punya user requirement, kemudian sudah ada software requirement. Berikutnya kita menetapkan ada aktor apa saja, kemudian baru kita membuatkan use case berdasarkan software requirement. Kemudian jangan lupa kita tetapkan aktor untuk setiap use case tersebut, baru kita menggambar, ya, gambarkan use case-nya. Kemudian gambarkan use case dan aktor yang terkait. Lalu jika diperlukan, yang terakhir adalah menambahkan relasi antar use case. Kita lihat seperti apa. Nah, ketika kita melakukan identifikasi use case dari functional requirement, jadi kita masih ingat ya, jadi kita punya yang namanya software requirement. Software requirement itu ada 3 macam, ya. Yang satu fungsional, yang kedua interface requirement, dan yang ketiga adalah performance requirement. Minggu lalu sudah disampaikan. Kalau masih lupa boleh dilihat slide-nya, boleh ditonton lagi videonya. Khusus untuk functional requirement, kita akan melakukan pemodelan. Jadi pemodelan use case atau pemodelan yang akan kita lakukan ini khusus untuk functional requirement. Bagaimana dengan interface dan performance requirement? Itu sebetulnya bisa dilakukan pemodelan juga, tetapi untuk penyederhanaan pembelajaran di kelas, kita fokus dulu pada functional requirement. Nah, jadi kita lihat ya. Pertama-tama kita sepakat dulu use case ini adalah representasi atau bentuk lain dari requirement fungsional. Requirement fungsional ini kita sudah dapatkan, seharusnya kita dapatkan dari daftar user requirement. Seharusnya kita sudah punya dulu yang namanya daftar requirement. Nah, kita lihat bahwa satu requirement fungsional akan direpresentasikan atau digambarkan dengan satu use case. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kembali daftar user requirement yang kita miliki. Nih, misalkan kita sudah memiliki daftar user requirement seperti ini. Nah, ingat ya, kalau user requirement maka kalimatnya selalu diawali dengan usernya siapa. Di sini dituliskan, masyarakat ingin dapat mendaftar untuk kegiatan Posyandu. Jadi kita fokusnya ke siapa usernya, dan usernya ingin apa, gitu ya, ingin dibantu apa, atau ingin hidupnya dipermudah apanya, gitu ya. Karena studi kasus kita terkait Posyandu, tentu mempermudahnya di kegiatan Posyandu. Masih ingat bahwa untuk Posyandu ini user harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat lagi, kader ingin dapat melihat masyarakat yang sudah mendaftar untuk kegiatan Posyandu. Jadi kita bisa lihat selain ada masyarakat, ada juga kader. Jadi kader ini yang melayani masyarakat untuk kegiatan Posyandu. Ketika ada masyarakat mendaftar, maka kader ingin melihat sebetulnya masyarakat tuh sudah mendaftar
masyarakat yang sudah mendaftar itu siapa aja. Jadi user requirement-nya adalah kalimat seperti ini. Kader ingin dapat melihat masyarakat yang sudah mendaftar untuk kegiatan Posyandu. Nah, kita masih ingat ya, di Posyandu ini kan bayi diperiksa, ditimbang, kemudian dicatat ya. Ada 2 pencatatan. Pertama, kader mencatat ke buku besar atau yang disebut dengan buku pemeriksaan, atau bahasa Posyandunya itu buku register. Kemudian dia juga mencatat ke kartu ya. Kalau istilahnya itu KMS atau kartu menuju sehat. Nah, ketika kader mencatatkan pemeriksaan itu ke kartu, masyarakat tuh ingin lihat ya. Ingin melihat sendiri kartunya seperti apa, ingin melihat hasil dari pemeriksaan untuk anak-anak mereka melalui kartu tersebut. Nah, jadi kita lihat masyarakat ingin dapat membuat kartu. Jadi kartunya sekarang tidak dicetak, tidak perlu berbentuk cetakan, tetapi bisa melalui sistem dan masyarakat bisa membuat sendiri kartunya. Maka user requirement-nya adalah masyarakat ingin dapat membuat kartu. Kemudian kader ingin dapat memverifikasi pembuatan kartu, karena tidak semua orang boleh membuat kartu, tetapi harus diverifikasi dulu oleh kader. Hanya masyarakat yang sudah terdaftarlah yang boleh membuat kartu. Nah, kemudian nanti kader ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan di Posyandu. Kemudian kader ingin hasil pemeriksaan dapat langsung disimpan di kartu menuju sehat dan di laporan pemeriksaan. Kemudian masyarakat ingin dapat membaca kartu yang isinya hasil pemeriksaan. Nah, ini contoh daftar user requirement ya. Ini user requirement itu tentu seharusnya didapatkan dari hasil wawancara kita sebagai developer dengan user-user kita ya, seharusnya ya. Tetapi karena di kelas ini tidak ada usernya, maka kita tetapkan berdasarkan dari observasi ya. Kita lihat di video. Kita lihat di video seperti apa sih kegiatan di Posyandu, kadernya melakukan apa, masyarakat yang melakukan apa. Kemudian kita bisa melihat kira-kira ada peluang dibantu di bagian mananya saja supaya kita bisa menggunakan software. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi idealnya sih harusnya diskusi dengan user ya. Ini sebetulnya bagian mana yang akan dibuatkan software. Tetapi kalau tidak ada usernya, maka kita bisa melakukan observasi ya terhadap apa yang dilakukan oleh user kita. Ditonton lagi videonya ya kalau perlu ya, dan kita mengamati sebetulnya mana aja yang bisa dibantu oleh software. Nah, kalau sudah punya user requirement, maka kita bisa membuatkan daftar software requirement. Yang sebelah kiri adalah user requirement yang tadi kita tuliskan ya. Software requirement adalah daftar requirement software yang menjawab kebutuhan user. Jadi software requirement ini adalah requirement yang harus ada di dalam software. Jadi software itu harus bisa apa saja agar bisa memenuhi keinginan user tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat contoh satu user requirement dilengkapi dengan satu software requirement. Kecuali user requirement yang terakhir ya. Kita lihat satu user requirement dilengkapi dengan 2 software requirement. Kita lihat di sini seperti apakah software requirement yang kita identifikasi. Tentu ini berupa contoh ya, tapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi perangkat lunak harus dapat melayani pendaftaran kegiatan Posyandu. Artinya perangkat lunak ini bisa digunakan kalau ada yang mau melakukan pendaftaran. Kemudian perangkat lunak harus dapat menampilkan pendaftar kegiatan Posyandu. Jadi ketika sudah ada pendaftar di perangkat lunak itu harus tampil juga. Hari ini yang daftar berapa orang, siapa aja. Kemarin siapa aja yang daftar, seminggu lalu, bulan lalu, ada berapa yang mendaftar dan seterusnya. Jadi perangkat lunak harus dapat menampilkan pendaftar kegiatan Posyandu. Kemudian kalau ada user requirement, masyarakat ingin dapat membuat kartu menuju sehat. Jadi masyarakat itu ingin membuat sendiri kartunya, maka perangkat lunak itu harus dapat melayani permintaan pembuatan kartu menuju sehat. Jadi nanti perangkat lunaknya itu bisa membuatkan kartunya. Seperti apa kartu menuju sehat itu atau KMS? Nah, boleh ditonton lagi videonya ya, atau boleh googling juga.
sebetulnya seperti apa sih kartu menuju sehat itu. Kalau kalian masih ingat, kartu menuju sehat itu masih ingat ya, ada grafiknya, ada warna-warni di grafiknya. Grafik itu antara umur dan berat badan, ada juga umur dan tinggi badan gitu ya. Coba di googling lagi, dilihat-lihat lagi sebenarnya seperti apa kartu menuju sehat itu. Sekarang kartu menuju sehat itu dicetak oleh pemerintah dan diberikan secara fisik ya, berbentuk kartu ke orang tua. Tetapi kalau sudah ada software, kita bisa membuat kartu itu sekarang dalam bentuk software. Tidak perlu lagi ada kartu fisik. Kalau kartu fisik kan nanti hilang gitu ya, nanti lupa. Kalau udah pakai software kan semuanya tersimpan di software. Nah, jadi perangkat lunaknya harus bisa melayani pembuatan KMS. Tapi KMS itu kan harus diverifikasi dulu oleh kader. Tidak semua orang boleh membuat KMS. Atau tidak bisa juga misalnya KMS bisa dibuat berulang-ulang, nanti jadi berantakan ya kalau KMS-nya diulang terus. Nah, maka harus ada verifikasi sehingga perangkat lunak itu harus bisa melayani verifikasi permintaan KMS tersebut. Lalu yang ini kalau ada pemeriksaan harus dicatat, yang tadinya dicatat ke buku sekarang harus bisa dicatat ke perangkat lunak. Kemudian kalau tadinya kader mencatat 2 kali, satu nyatet ke buku, satu nyatet ke laporan atau ke buku register. Kemudian kalau di sini perangkat lunaknya itu bisa langsung mencatat ke kartu pemeriksaan, kita beri nama IKMS, elektronik KMS ya. Kemudian nanti laporannya bisa langsung terbuatkan oleh perangkat lunak. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang diinginkan user itu kita siapkan di software requirement. Artinya kita akan membuat software yang bisa melakukan ke-8 hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan user. Jadi contoh di sini kita lihat bahwa ada daftar user requirement, ada daftar software requirement. Boleh sama, misalnya kalau ada 7, software requirement-nya juga 7, tapi lebih bagus kalau seperti ini, lebih banyak di software requirement. Karena software requirement itu seharusnya lebih detail daripada user requirement. Nah, yang nggak lazim adalah user requirement-nya banyak, software requirement-nya sedikit, itu kurang lazim. Masa keinginannya usernya banyak tapi software requirement-nya hanya sedikit, itu kurang lazim ya. Jadi nanti bisa saya periksa, saya perhatikan mana yang lazim dan mana yang tidak gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ujian, ingat-ingat aja paling gampang itu satu user, satu software requirement. Tapi ini lebih baik. Nah, ceritanya kita sudah punya daftar ya. Ini adalah daftar software requirement yang kita miliki. Ini adalah kita pegangan kita untuk membuat software. Kelas kita memang tidak membuat software. Kelas kita justru menetapkan hal-hal ini yang nanti akan kita berikan ke programmer kita. Tolong buatkan seperti ini ya, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, langkah-langkah pemodelannya, pertama-tama kita buat dulu gambarnya ya. Kalau sudah ada daftar, maka kita berikutnya membuat diagram. Apa dulu yang dibuat? Pertama kita tentukan dulu aktor. Siapa aktor itu? Aktor adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan aplikasi atau software. Dari daftar requirement terlihat bahwa ada 2 aktor dalam sistem ini, yaitu masyarakat dan kader. Jadi aktor adalah pengguna, calon pengguna ya. Nah, ini diagram atau notasi untuk aktor. Gambarnya orang ya. Dan ada kalau di sini karena saya menggunakan visual paradigm, notasinya tuh ada birunya. Tetapi kalau kalian menggunakan tools lain tidak harus ada biru seperti ini. Nah, ingat juga kita pernah berkenalan dengan notasi yang namanya bisnis aktor. Masih ingat nggak? Kalau bisnis aktor secara notasi bedanya hanya ada di tanda slash-nya ya. Jadi kalau bisnis aktor di kepalanya tuh ada tanda slash. Itu untuk membedakan dengan aktor di dalam software. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya bisnis aktor dengan aktor? Kalau bisnis aktor adalah mereka yang mendapatkan value atau layanan dari sebuah bisnis. Terlepas mereka tuh pakai softwarenya atau tidak. Disebutnya bisnis aktor. Pokoknya dia mendapatkan benefit, manfaat, layanan, value dari sebuah bisnis. Contohnya, kalian datang ke TU, ya, mendapatkan layanan dari TU.
Misalnya ingin membuat surat untuk kerja praktek. Kalian mendapatkan manfaat dari proses pelayanan surat menyurat, mendapatkan layanan dari proses atau proses bisnis surat menyurat prodi. Siapa bisnis aktornya? Kalian, mahasiswa. Gitu ya. Siapa yang bekerjanya atau workernya? Para staf TU. Nah, di dalam proses bisnis, seorang bisnis aktor itu tidak harus berinteraksi dengan aplikasi. Pokoknya dia mendapatkan layanan aja. Udah. Contoh lain, kita ke bank, datang ke bank, ke teller. Dapat layanan ya, nabung, nyimpen uang, dapat bukunya. Kita pakai aplikasi nggak? Enggak. Ya, yang pakai aplikasi adalah workernya, tellernya. Kita sebagai bisnis aktor. Kalau aktor, ini kita bicara tentang software. Bicara tentang siapa yang menggunakan software. Gitu ya. Jadi, kalau di dalam studi kasus Posyandu, aktor ini masyarakat dan kader, artinya nanti masyarakat akan menggunakan software. Kader juga akan menggunakan software. Langsung gitu ya, menggunakan software. Jadi bedanya sama-sama pihak, sama-sama orang, sama-sama orang-orang penting gitu ya. Tetapi kalau bisnis aktor, kita belum bicara tentang software. Pokoknya baru bicara tentang bisnis aja secara umum. Tapi kalau bicara aktor use case, maka ini bicara tentang aplikasi. Bedanya tipis sebetulnya ya. Nah, jadi ingat kalau aktor tanpa tanda slash, kita harus yakin bahwa merekalah nanti yang akan menjadi pengguna langsung dari aplikasi yang akan kita buat. Kalau ada dua orang, berarti dua pihak ya, bukan dua orang ya. Ada dua peran, dua pihak. Berarti kita harus menyiapkan untuk kedua pihak ini. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau sudah kita yakin atau kita sudah jelas tentang aktornya, berikutnya adalah kita siapkan dulu use case-nya. Apa itu use case? Use case itu adalah gambaran dari requirement yang fungsional. Karena kita tadi sudah punya 8 requirement fungsional, maka kita bisa membuat 8 use case. Kita menyiapkan 8 use case. Bagaimana membuat use case itu? Pertama, beri nama use case. Nama use case itu menggunakan kata kerja. Kata kerja yang menggambarkan software sang fungsional requirement tersebut. Kita lihat, software requirement fungsional ini kan panjang ya. Perangkat lunak harus dapat melayani pendaftaran kegiatan Posyandu. Nah, dari kalimat yang panjang itu kita bisa menyimpulkan apa sih kata yang paling penting, kata kerja yang paling penting dari requirement ini. Kita simpulkan yang paling pentingnya adalah mendaftar atau boleh juga pendaftaran. Asal kata kerja ya. Nah, jadi kita contohkan di sini mendaftar. Sebenarnya saya lebih suka kata pendaftaran. Kenapa? Karena sudah ada di sini langsung ya. Diambil aja kata pendaftarannya, kita gunakan sebagai nama use case. Bagaimana yang berikutnya? Menampilkan. Kalau menampilkan ya boleh juga. Saya lebih suka sebetulnya menampilkan pendaftar ya. Di sini dicontohkannya melihat pendaftar. Nah, ini boleh diperbaiki, disempurnakan atau dipermudah justru ya. Kita melihat aja mana kata kerjanya sih di sini. Pembuatan KMS. Berarti ini pembuatan KMS gitu ya. Berikutnya mana? Melayani verifikasi. Berarti ini verifikasi gitu ya. Mana lagi? Mencatat. Berarti mencatat. Menulis, mencatat. Kenapa nggak menulis? Boleh ya, sama aja. Kalau mau gampang, sebetulnya betul-betul kata yang ada di sebelah kiri ini diambil menjadi kata di sebelah kanan. Tapi kalau beda-beda sedikit nggak apa-apa, asal maksudnya sama. Ya, ini kan bahasa Indonesia ya, jadi kalimat penggantinya apa? Menulis laporan, membaca KMS, ini menampilkan atau membaca ya. Kalau saya sebetulnya lebih suka mengambil langsung kata kerja yang ada di requirement. Nah, ini sebagai contoh. Kalau sudah punya nama use case, maka berikutnya adalah kita buat tabel seperti ini. Nah, tabel ini untuk mempermudah, memastikan mana software requirement-nya, mana use case-nya, lalu
sebenarnya siapa aktor yang akan menggunakan fitur dari requirement tersebut. Mendaftar, tadi kan yang mendaftar masyarakat ya, berarti aktornya masyarakat. Melihat, oh kader, yang melihat siapa kan kader, berarti kadernya yang melihat. Kemudian membuat juga tadi yang ingin membuat kan masyarakat. Kemudian memverifikasi, yang memverifikasi kan kader. Kemudian yang mencatat siapa? Kader juga. Yang mencatat ke KMS masih kader. Membuat laporan masih kader juga. Tapi kalau untuk melihat atau bisa membaca KMS itu adalah masyarakat. Nah sebetulnya kalau kita jeli ya, kalau kamu nanti berikutnya lebih detail lagi memperhatikan bahwa kader juga kalau bisa harusnya kader juga bisa membaca KMS gitu sebetulnya ya. Kemudian ya kader juga seharusnya bisa juga membuat KMS. Kalau kita semakin paham, kita bisa melihat sebetulnya kita bisa aja kader itu boleh semua hal di sini gitu ya. Jadi untuk mendaftar juga boleh dibantu oleh kader sebetulnya ya. Tetapi untuk kesederhanaan kita memisahkan fungsi-fungsi atau fitur untuk masyarakat yang mana aja, untuk kader yang mana saja gitu ya. Tetapi boleh juga misalnya, boleh nggak kader melakukan pendaftaran karena masyarakatnya nggak bisa mendaftar sendiri? Oh boleh gitu ya. Jadi kadernya yang melakukan pendaftaran. Jadi boleh ditambahkan di sini masyarakat, kader gitu ya. Nah kalau sudah punya tabel seperti ini untuk menggambarnya menjadi mudah. Pertama, kalau saya membiasakan membuat dulu use case-nya, bulat-bulatnya dulu ya. Ini sebetulnya bukan bulat, ini apa? Oval ya. Jangan jadi bulat ya, saya salah ya. Harusnya ini oval. Nah, kenapa ada yang besar, ada yang kecil? Ini bawaannya tools ya, karena kalimatnya panjang sama dia dibesarkan. Yang benar harus kecil semua, boleh nggak ada yang besar? Sebetulnya nggak isu ya, nggak masalah ya. Mau ada yang besar, ada yang kecil, tergantung. Ada juga anak-anak yang nanya, Bu, nulisnya di dalam apa di bawahnya? Oh, kalau kemudahan, kalau ujian boleh ditulis di bawahnya karena takut nggak cukup ya. Tapi kalau semua tool sebetulnya rapih kalau tulisannya itu ada di dalam. Ya ini mah nggak berarti salah. Yang penting notasinya betul-betul notasi use case, yaitu gambar oval seperti ini. Nah berikutnya apa? Berikutnya kita siapkan mana aktornya dan tarik garis dari aktor ke use case tersebut. Nah kita lihat ada 8 functional requirement, kita pastikan ada 8 use case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah cocok ya. Kemudian kita pastikan juga untuk masyarakat dia terhubung ke 3 use case dan untuk kader terhubung ke 5 use case. Ini sudah selesai diagram use case yang kita miliki. Artinya nanti kita berikan ke programmer, ini loh use case-nya. Nah, programmer akan berpikir berarti saya harus membuat fitur untuk 8 hal ini. Nanti kalau yang menggunakannya masyarakat hanya bisa menggunakan 3 fitur ini. Dia tidak bisa menggunakan fitur yang lain. Sementara kalau yang menggunakannya kader, maka dia hanya ditampilkan fitur-fitur 5 hal ini, tetapi yang 3 tidak ditampilkan. Nah, jadi kalau melihat diagram use case, langsung programmer itu berpikir, oh ini fitur yang seharusnya saya buat. Oh nanti penggunanya tidak boleh mengakses semua fitur, tetapi dibagi-bagi menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah belajar pemrograman, biasanya langsung terbayang ya. Jadi seorang analis, seorang desainer ini alangkah idealnya kalau memang sudah punya pengalaman membuat sistem atau sudah belajar lah ya pemrograman. Kalian akan terbayang, oh nanti gini, nanti gitu ya, akan belajar tentang login juga, kan sudah belajar ya bikin login ya. Bikin verifikasi user, passwordnya. Berarti kalau loginnya nanti masyarakat, oh berarti tampilnya hanya menu ini. Tapi kalau nanti yang loginnya kader, yang tampil ada 5 menu. Jadi langsung terbayangkan. Nah jadi diagram use case ini tugas kita sebagai analis dan desainer untuk menyajikan, diberikan ke programmer untuk dikonstruksi menjadi software. Nah kita lihat ya, tingkat lanjut. Jadi ini materi yang lebih berikutnya ya. Kalau misalnya paham, ini sangat baik ya, sempurna berarti pemahaman tentang pemodelannya. Tetapi banyak juga yang masih salah di sini. Ini teori apa itu use case. Nah, teori-teori ya.
Kalau teorinya bisa dibaca sendiri dari berbagai definisi. Jadi yang namanya use case itu banyak orang mendefinisikan. Nah, ini beberapa contoh definisi. Saya mengambil yang terakhir ya. Jadi use case itu menggambarkan perilaku perangkat lunak. Ya. Use case itu sebetulnya menggambarkan interaksi antara aktor dengan perangkat lunak. Jadi ada dua kalimat baru nih, perilaku dan interaksi. Jadi use case itu sebetulnya urutan interaksi antara aktor dengan perangkat lunak. Ya. Nah, use case itu menggambarkan sebuah fungsional dari sistem. Nah, mari kita lihat berikutnya ya. Nih. Jadi ya dua definisi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi use case itu adalah urutan transaksi yang saling berkaitan yang dilakukan oleh aktor terhadap perangkat lunak. Ini teori-teori ya. Mari kita lihat berikutnya. Notasinya. Nah, ini kenapa kuning? Karena saya ini menggunakan tools yang namanya Rational Rose. Ya, jadi kalian kalau warna-warni boleh nggak Bu? Sebetulnya kalau bawaan tools boleh ya, tetapi kalau pakai Draw.io dia sebetulnya polos kosong ya. Itu lebih rapi sih, lebih sederhana. Nah, saya tunjukkan kalau tools yang kalau nggak salah Argo UML juga kuning ya. Jadi memang tergantung yang bikin toolsnya. Tapi semuanya sepakat yang namanya use case itu pasti oval. Nah, berikutnya elemen-elemennya ada aktor ya. Nah, ini gambarnya ya, langsung saya rangkum. Jadi ini notasi dari UML-nya polos ya, ini use case, aktor ya, orang seperti orang tanpa tanda slash ya. Karena ini bicara tentang use case saja gitu ya, kan kita punya business use case dan punya use case. Nah, kalau use case saja, nah ini tanpa slash. Kemudian kita kenalan ya, ada relasi antar use case. Jadi selain ada relasi antara aktor dengan use case, ada tanda garis antara use case dengan aktor, ternyata boleh juga ada relasi use case dengan use case. Hanya ada dua relasi yang kita pelajari di sini, relasi include dan relasi extend. Kita lihat gambarnya garis, tapi garisnya ada tanda panah ya. Baik include maupun extend sama-sama ada tanda panahnya. Berbeda dengan notasi use case dengan aktor tadi, tidak ada panahnya ya, hanya ada garisnya saja. Seperti apa sebetulnya relasi use case itu? Nah, relasi antar use case sifatnya opsional, nggak harus ada. Tapi kalau ada itu menjadi lebih baik, lebih rapi. Mari kita lihat dulu apa itu relasi antar use case. Pertama-tama relasi yang namanya include. Apa itu relasi include? Relasi include adalah relasi yang terjadi antar use case dengan use case lainnya, di mana salah satu use case tersebut wajib dikerjakan sebelum use case lainnya bisa dikerjakan. Umumnya satu use case yang wajib dikerjakan tersebut bisa di-include oleh use case lainnya. Misalkan, use case menampilkan data identitas bayi dan balita, tentunya nama, orang tua, alamat, dan lain-lain. Use case menampilkan grafik perkembangan bayi dan balita. Use case pencarian data bayi dan balita. Maka, use case pencarian data bayi dan balita menjadi use case yang di-include oleh kedua use case lainnya. Nah, maksudnya gini anak-anak. Jadi relasi antar use case itu relasi menunjukkan adanya keterkaitan dari satu use case dengan use case lainnya. Kalau include itu bicara tentang wajib. Ada satu use case yang wajib dikerjakan agar use case lainnya bisa berjalan. Kalau use case yang tersebut tidak ada ya atau tidak dikerjakan, maka use case yang lainnya juga tidak bisa dikerjakan. Maka sifatnya adalah include. Sekali lagi ya, relasi antar use case itu sifatnya opsional karena ini pemahamannya advance ya, lebih lanjut. Dari contoh di sini, dicontohkan di sini kita punya 3 use case, menampilkan data, menampilkan grafik, dan searching. Cari dulu. Jadi menampilkan data itu harus kita cari dulu data bayi balitanya yang mau ditampilkan. Menampilkan grafik itu juga harus berdasarkan data bayi dan balita
yang di search dulu, baru ditampilkan grafiknya. Ketiganya menjadi masing-masing fitur, masing-masing use case. Nah, di sini kita bisa membuat relasi antar use case di mana untuk searching itu harus dilakukan dulu sebelum bisa menampilkan data dan menampilkan grafik. Karena itu, use case searching menjadi use case include. Ya, karena dia wajib dikerjakan. Kalau nggak ada searching, menampilkan data dan menampilkan grafiknya tidak bisa dilakukan. Karena bingung nampilin data siapa atau nampilin grafik bayi yang mana gitu ya. Karena belum dilakukan searchingnya. Nah, jadi bagaimana jadi penjelasannya? Relasi extend itu karena istilahnya juga extend, maka dia istilahnya tuh perluasan ya. Jadi perluasan itu sifatnya opsional. Jadi satu use case bisa memiliki perluasan use case lainnya. Di sini kita contohkan ya. Use case menampilkan data bayi balita. Use case menampilkan grafik. Nah, use case yang ketiganya mencetak grafik ke dalam format PDF. Kalau kita lihat, use case mencetak itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau nggak perlu dicetak kan tidak perlu diklik gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan fitur cetak grafik. Karena itu, use case mencetak grafik menjadi extend dari use case menampilkan grafik. Karena kan kalau udah tampil, ya udah tampil aja. Nah, kalau usernya ingin pengen dicetak supaya bisa dibawa pulang, baru diklik cetak. Nah, baru dia tercetak ke PDF, PDF-nya nanti dibawa pulang gitu. Atau dikirim via WhatsApp. Nah, kalau cetaknya itu karena sifatnya opsional, merupakan perluasan, maka relasinya adalah extend. Bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kurang jelas, boleh diulang gambarnya. Misalnya mencetak ya. Nih, use case-nya namanya menampilkan data bayi dan balita. Dia ada extend. Extend dari ini. Mencetak. Yang bawah ya, mencetak data bayi dan balita. Kemudian di sini juga ada mencetak grafik. Nah, ini extend-nya ya, extend untuk mencetak grafik. Nah, kenapa use case-nya ada garisnya? Ini sebetulnya bawaannya tools ya anak-anak ya. Kalau kalian bingung, jadi boleh diabaikan tanda garisnya seperti ini. Karena kalau saya pakai Illustrator Die, kalau ada relasi extend, dia tuh otomatis nih dibuat jadi garis ini. Kemudian si tulisan yang di sininya itu mencetak grafik ya, digambarkan ke sini. Nah, jadi ini relasi extend. Nah, relasi ini tidak wajib ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya Bu belum paham, nggak apa-apa ya, karena sifatnya opsional. Ini tujuannya untuk memperbaiki atau membaguskan pemodelan. Yang penting itu adalah diagram use case-nya terbuat, terbentuk, dan dia sesuai dengan requirement. Nah, jadi ini baru perkenalan ya. Minimal kalau saya tanya ada berapa relasi antar use case? 2 gitu ya. Tetapi kalau misalnya bagaimana membuatnya itu belum begitu paham, tidak apa-apa. Jadi baru perkenalan aja ya, baru menghafalkan. Nah, kalau di studi kasus kita lihat misalnya mencatat hasil pemeriksaan, mencatat KMS, menulis laporan. Kalau kita lihat untuk mencatat KMS itu harus berdasarkan melalui proses mencatat hasil pemeriksaan. Menulis laporan juga harus melalui proses mencatat hasil pemeriksaan. Karena itu sebetulnya ada relasi include antara menulis laporan dan mencatat KMS dengan use case mencatat hasil pemeriksaan. Nah, ini diagram use case-nya. Mari kita lihat. Jadi sekarang use case-nya ada mencatat pemeriksaan, kemudian ada include dengan mencatat KMS dan menulis laporan. Seperti ya. Nih contohnya kalau kita ingin membuat relasi antar use case, jangan lupa dikasih nama relasinya include atau extend. Ini relasi include. Nah, ini adalah contoh dari penerapan relasi antar
use case. Bagaimana jadinya diagram use case yang komplitnya? Beginilah diagram use case yang komplit. Terus terang ini lebih rapih, lebih bagus gitu ya, karena sekarang si aktor ini terhubung ke 3 use case, kemudian use case yang ini berrelasi dengan use case lainnya. Kalau yang atas bagaimana? Karena yang atas tidak diperlukan relasi antar use case, ini sama seperti diagram yang sebelumnya. Diagram ini terus terang sebetulnya lebih bagus daripada diagram di slide yang sebelumnya. Tapi ini sifatnya opsional. Saya persilakan kalian membuat, kalau sudah paham boleh gitu ya, kalau tidak paham tidak apa-apa. Ya, karena ini sama aja, maksudnya sama aja. Yang penting kita lihat ada berapa use case-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sama dengan jumlah daftar requirement. Yang penting itu kalau buat saya sementara ini ya. Nanti kalau kalian makin naik tingkat, nanti ketemu lagi dengan mata kuliah lain, baru kita pakai lagi tentang relasi antar use case. Kenapa kita perlu relasi antar use case ini? Karena kalau use case-nya sedikit nggak terlalu kelihatan berbeda. Tapi kalau use case-nya sampai 100 gitu ya, nanti mulai pusing, ini sangat kepake gitu ya, sangat bermanfaat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi inilah daftar diagram use case sesuai target perkuliahan kita. Nah, apakah sudah selesai sebagai analis dan desainer? Belum ya. Use case diagram ini hanyalah sebuah gambar. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Kita harus menyiapkan yang namanya deskripsi use case dalam bentuk skenario dan prototype. Nah, kita lihat ya, nanti kita diulang ya video ini sekilas dulu ya, secara cepat dulu. Kalau deskripsi use case bentuknya seperti ini. Jadi jangan lupa ada kodenya, ada nama use case-nya, kemudian deskripsi itu dijelaskan dalam requirement-nya. Kemudian kita juga ada penjelasan tentang aktornya. Beri kode juga aktornya, kalau di sini petugas ya. Kalau di studi kasus kita kan boleh kader gitu ya. Kasih kode juga. Nah, ini adalah yang disebut dengan deskripsi. Jadi kita punya pengkodean untuk masing-masing use case. Setelah itu dilakukan apa? Nah, kita harus bisa membuat yang namanya skenario use case. Apa itu skenario use case? Skenario use case ini menjelaskan sebetulnya apa sih yang terjadi ketika ada aktor dan use case tersebut. Nah, di skenario use case itu menjelaskan use case ini siapa aktornya, use case ini ngapain, ringkasan cerita gitu ya. Kemudian interaksinya seperti apa, reaksinya seperti apa. Nah, skenario use case sebetulnya boleh bebas ya, boleh narasi cerita gitu ya. Tetapi kalau mau lebih mudah, maka kita buatkan skenario secara terstruktur. Mari kita lihat supaya lebih kebayang. Nah, misalnya kita punya masyarakat dan mendaftar. Kita ingat ya, ada use case yang namanya pendaftaran, yang aktornya adalah masyarakat. Kalau kamu menggambar seperti ini, programmer masih belum paham apa yang harus dilakukan untuk fitur mendaftar ini. Untuk mendetilkannya atau untuk memperjelasnya kita buat ya. Coba kalau saya challenge sekarang, ini kalau disuruh bikin prototype tampilannya kayak apa? Berarti gimana? Katanya formulir ya? Berarti garis ini ya? Sederhana aja sih. Pendaftaran, karena kita sudah observasi, pendaftaran itu daftar apa sih? Nah, kita tulis itu ya. Pendaftaran. Biasanya kalau pendaftaran ingat nggak yang ditanya itu apa? Kalian kan udah belajar juga kan UI, nama ya, siapa lagi? Alamat. Nah, ini sebetulnya tahunya dari mana? Dari observasi. Makanya pentingnya observasi dari sini. Apa lagi yang ditanya ya? Biasanya sih, ini kan nama apa? Nama orang tua apa nama bayi? Ini bayi-bayi kalau posyandu kan? Nama orang tua apa? Nama bayi? Namanya jadi bingungnya ini nama bayi apa nama orang tuanya? Nah, ini prototipe kira-kira kayak gini, tapi ternyata harus diskusi juga kan. Kemudian
Kemudian apa sih biasanya mau oke, cancel? Nah, contohnya gini ya contohnya. Nah ini kalau di MK kalian akan belajar juga. Kalau oke itu pilihan di kanan apa di kiri sih? Kan ada inputnya loh itu ya. Terus ini bahasa Indonesia bagus gak ya pakai bahasa Inggris campur? Sebenarnya jelek. Itu kamu akan pelajari lebih dalam di MK di kelas saya ya, silakan. Kalau di kelas saya saya lihat orang-orang ini, saya ngeceknya kemana? Ngeceknya ke skenario. Formulir ada ya, harus ada notif kan, mengirimkan pesan. Mau gimana pesannya? Pop up menu atau apa harus ada ya. Karena kan sesuai skenario. Saya mementingkan itu. Tapi kamu tolong ini lagi dipakai juga waktu pelajaran di MK diajar juga. Kalau saya sih waktu kuliah dulu diajarin ya. Jadi di kiri kenapa di kanan ada filosofisnya, kenapa cancel di kiri, karena kita tidak ya, kalau tidak kan sudah kanan, gitu-gitu tuh ada ya. Kemudian tata letak apa dulu dan lain sebagainya. Nah itu sih sebetulnya silakan dipelajari di kuliah lain. Kalau di kelas kita ini tujuannya untuk membantu menyusun skenario. Misalnya Bu ada yang kurang kok nggak dimasukin, misalnya Bu boleh nggak upload KTP biar keren ya aplikasinya. Nggak seru Bu kalau gini, boleh nggak Bu ada upload KTP? Oh boleh, berarti skenarionya di sini ada masyarakat mengupload KTP. Di sini berarti harus ada fitur untuk uploadnya. Itu upload. Gitu ya, dari file. Gimana sih? Lihat aja contoh-contoh formulir yang di internet ya. Kalau gimana sih kalau kita harus Google Form tuh harus upload kayak apa tampilannya? Kurang lebih seperti itu. Sangat mudah. Kenapa mudah? Karena kita semua udah biasa ya kalau menggunakan aplikasi. Ya, nah ini yang penting sesuai dengan ini. Nah udah selesai. Kalau udah selesailah tugas kita membuat requirement gathering. Jadi requirement gathering itu selesainya ketika kita sudah bisa membuat skenario dan deskripsinya, ya, deskripsi use case dan skenario dan prototipenya. Ya. Nah ini selesai. Ingat, satu use case, satu skenario, satu prototype. Bahkan lebih dari satu deh. Kalau ini ada status, harusnya saya bikin dua ya. Ada sistem, ada notifnya di sini. Ceritanya ini notif. Jadi kalau tadi kita punya 8 use case, berarti harus ada 8 ini ya. Jangan digabung, 8 skenario dan bisa lebih dari satu prototype. Tergantung dari skenario-nya kan. Boleh juga ada yang next gitu ya, kalau formulirnya panjang kan bisa next. Itu kira-kira. Nah, jadi kebayang ya tugas analis desainer, ternyata kalau use case-nya 100, bikin 100 ginian ya, lumayan ya. Tapi itulah kita dibayar mahal ya, nggak usah ngoding, tapi analis desainer juga justru lebih mahal itunya ya, honornya, karena dia yang harus memikirkan alur sistem kayak apa, itu perilaku sistem. Kalau programmer justru kalau udah dapet ini tinggal ngoding, dia nggak usah pusing alurnya mau gimana, tinggal memikirkan bahasa pemrogramannya. Nah, berarti kita sudahi dulu supaya kita